Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kristus anesti, alitos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirim kepada saya. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan yang diberikan oleh saudara Kevin Sipayung yang sudah lama dikirimkan kepada saya, tapi baru kali ini saya sempat untuk menjawabnya, dan ini pertanyaan yang kedua dari rentetan pertanyaan yang diberikan kepada saya. Salam Romo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Kevin Sipayung. Saat ini bekerja di Kabupaten Mimika, Papua, tetapi asal dari Medan, Sumatera Utara. Mohon penjelasannya tentang apa yang dimaksud oleh Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Karena yang saya pahami sesuai dengan pengajaran Romo, jika pada hari Tuhan nanti orang-orang diselamatkan lengkap dengan tubuh yang dibangkitkan dan bukan rohnya saja. Dan bahkan dalam ayat ini Paulus mengatakan orang itu diserahkan ke iblis agar tubuhnya binasa. Terima kasih. Shalom. Baik, saudara Kevin, untuk memahami ini kita harus membaca pasalnya menurut konteksnya, yaitu konteksnya adalah 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Baru kita mengerti permasalahannya. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu. Nah, ini ada dosa percabulan di antara orang-orang Korintus. Terus? Dan pencabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak. Nah, percabulan yang menjijikkan. Karena ini tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Kenapa orang Kristen melakukan? Apa percabulannya? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ada anak yang hidup kumpul kebo dengan ibu tirinya. Melakukan perzinahan dengan ibu tiri. Terus? Sekalipun demikian kamu sombong. Nah, meskipun demikian mereka merasa tidak apa-apa, sombong. Tidak mau mengingatkan orangnya dan disuruh bertobat tidak mau orangnya. Terus? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Dan seharusnya ini orang berdosa. Mungkin ini orang mempunyai kedudukan, orang mempunyai uang sehingga gereja takut untuk berbuat sesuatu mungkin, sehingga perbuatannya itu dibiarkan gitu ya. Terus? Dan menjauhkan orang yang melakukan hal Tidakkah lebih patut kamu berduka cita seharusnya dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Artinya dikucilkan, diberi disiplin. Kelihatannya orang ini dibiarkan melakukan perbuatan yang seperti ini. Nah, akhirnya ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Ya, sebagai pendiri gereja Korintus dan sebagai bapak rohani daripada orang-orang Kristen di Korintus, dan juga sebagai Rasul Kristus, Paulus mempunyai otoritas untuk menjatuhkan penghukuman kepada orang yang berdosa ini. Maka biarpun pada saat ini dia tidak berada di Korintus, dia sedang berada di tempat lain, maka dia mengatakan, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir. Mungkin dia sedang melakukan perjalanan penginjilannya ke tempat lain, tetapi secara rohani hadir. Ya, otoritasnya masih di sana. Sebab bagaimanapun juga gereja Korintus dia yang mendirikan. Orang-orang Korintus adalah anak-anak rohaninya. Coba kita baca dari 1 Korintus 5 ayat 14. 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dia menjadi romonya, bapaknya. Kamu boleh belajar pada macam-macam pengajar, tapi romonya saya yang menjadi bapakmu. Nah, karena dia adalah bapaknya, mereka anak-anaknya, maka dia menyatakan otoritasnya untuk mendisiplin orang-orang yang tidak karuan hidupnya ini. Makanya dikatakan, sebab aku sekalipun secara tubuh hadir, secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Terus? Telah menjatuhkan hukuman atas dia. Nah, itu telah menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang tidak mau bertobat ini. Terus? Yang telah melakukan hal yang semacam itu. Hal yang semacam itu. Terus? Caranya gimana?
Terus? Bila mana kita berkumpul dalam roh, Nah, maksudnya dalam doa. Terus? kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, melalui otoritas Yesus, ya. Terus? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Maksudnya apa? Orang itu diserahkan kepada iblis, artinya orang itu harus dikucilkan keluar dari perlindungan rahmat yang ada dalam gereja. Dan ketika orang itu dikucilkan, kalau kita baca di dalam ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke mengenai orang berdosa yang tidak mau bertobat, pasal 18 ayatnya yang ke 16 sampai 17. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak Ya, disaksikan. jikalau orang berdosa itu diingatkan oleh teman-temannya sesama Kristen tidak mau, maka ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Nah, sampaikan soalnya kepada gereja. Terus? Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, Ya, seperti kasusnya orang di Korintus tadi, setelah diingatkan gereja pun tidak mau, apa? pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal. Kalau seorang tidak mengenal Allah, itu orang beriman atau tidak? Berarti dianggap sebagai orang tidak beriman, orang yang keluar dari gereja, orang yang keluar dari perlindungan rahmatnya Kristus, dan seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu dianggap apa di zaman itu? Sebagai orang yang berdosa, berarti mereka ini dikucilkan. Dalam gereja kita juga gitu, kalau orang melanggar hukum kanon, berulang-ulang melakukan dosa, ya akhirnya akan dikucilkan kalau tidak mau bertobat. Lah, orang yang dikucilkan itu tidak berada di bawah lindungan rahmat ilahi. Tidak ada sakramen, tidak ada doa untuk orang itu. Akhirnya dia berada di luar gereja, dia di dalam dunia, dan dikatakan di dalam 1 Yohanes 5:19, Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. itu seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sehingga jika orang dikeluarkan dari gereja, tidak ada perlindungan rahmat dari gereja, maka dia berada di bawah kuasa si jahat ini, di bawah kuasa iblis. Itulah artinya orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah, kalau sudah di bawah iblis, sehingga binasa tubuhnya. Gimana binasa tubuhnya? Ya mungkin oleh iblis dia dimasukkan kepada keadaan kecelakaan, kepada hal-hal yang secara tubuh menyakitkan, mendapat kesulitan ini dan itu, agar rohnya, nah setelah dia menyadari ada pertobatan, maka rohnya ini akhirnya kembali kepada Allah. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, tidak lagi di bawah kuasa iblis. Artinya diselamatkan di sini adalah tidak di bawah kuasa iblis. Jadi pertanyaan saudara bahwa orang-orang yang diselamatkan lengkap dengan tubuh yang dibangkitkan, ini tidak berbicara tentang keselamatan dalam pengertian bahwa akan dibangkitkan, itu berbicara tentang keselamatan dalam arti bahwa dia orang ini loh sedang di bawah kuasa iblis ini loh. Orang yang tidak mau bertobat ini loh. Nah, kalau kita berbicara tentang eskatologi, ya kita berbicara tentang tubuh, ya, tentang tubuh yang akan dibangkitkan itu, ya. Jadi ini kasus yang berbeda, saudara Kevin, dari yang sudah diselamatkan lengkap dengan tubuh yang dibangkitkan, dan bukan hanya rohnya saja, ya. Ini kan karena ini kasusnya adalah kasus yang orang dikucilkan untuk kembali, dan kalau dia kembali, maka rohnya yang tadinya terlanjur dikuasai oleh iblis karena tidak ada perlindungan gereja, diselamatkan dalam arti kembali kepada Allah, ya. Tentunya pada akhirnya kalau kembali kepada Allah, dia bertobat, ya dia akan mengalami kebangkitan itu, ya. Jadi diserahkan kepada iblis itu artinya orang itu akan dibiarkan di bawah bulan-bulanan iblis sehingga tubuhnya mengalami segala macam permasalahan, supaya rohnya, batinnya akhirnya bertobat, sehingga roh itu tidak lagi untuk selamanya dikuasai iblis, kembali kepada
kepada Allah. Baik, saya kira itu Saudara Kevin apa yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.